Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua pada hari ini sehat dan selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai nutrisi pada makanan. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai proses pencernaan yang ada pada sistem pencernaan kita. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita ikuti. Nah, coba perhatikan gambar anak yang sedang makan tersebut. Bagaimana nasi yang dimakan oleh anak tersebut bisa berubah menjadi energi bagi anak tersebut? Nah, tentunya melalui suatu proses, yaitu proses pencernaan makanan. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada manusia, kemudian menjelaskan fungsi organ-organ pencernaan manusia, mengidentifikasi jenis pencernaan yang terjadi di dalam organ-organ pencernaan, dan yang terakhir adalah menganalisis proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang dilalui oleh bahan makanan, yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan. Terdapat di mana saja? Di mulut, di lambung, di usus halus, di pankreas, dan di hati. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kita akan bahas yang pertama adalah gigi. Gigi berfungsi sebagai alat pencernaan mekanik. Gigi terbentuk dari tulang gigi atau dentin dengan struktur mahkota gigi di atas gusi, leher dikelilingi oleh gusi, dan akar gigi yang dilapisi oleh email berwarna putih. Ada 3 jenis gigi pada manusia. Yang pertama adalah gigi seri untuk memotong makanan, gigi taring untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Nah, ini adalah gambar gigi yang ada di dalam mulut beserta bagian-bagiannya. Ada bibir, ada langit-langit, kemudian ada anak teka, ada lidah di situ. Kemudian kalau kita ambil satu buah gigi, kemudian kita amati, maka di situ akan nampak mahkota gigi, yaitu bagian gigi yang terlihat. Kemudian leher gigi yang tertanam di dalam gusi, dan akar gigi, di mana di dalam akar gigi ini terdapat syaraf yang menghubungkan ke otak. Kemudian ada gusi, kemudian ada email, rongga gigi, dan tulang gigi. Di mulut, selain terdapat gigi, juga terdapat saliva dan lidah. Saliva itu adalah cairan yang dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berfungsi untuk membantu pencernaan secara kimiawi. Ada 3 buah kelenjar saliva, yaitu kelenjar parotis, sublingualis, dan kelenjar submandibularis. Nah, kelenjar saliva ini mengeluarkan air liur, di mana di dalamnya terdapat enzim betialin atau enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Itulah sebabnya bila kita mengunyah nasi, lama-lama nasi itu akan terasa manis karena oleh enzim betialin nasi yang mengandung karbohidrat sudah diubah menjadi maltosa. Kemudian organ lain yaitu lidah memiliki fungsi menempatkan makanan di antara gigi. Makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur dibentuk menjadi bolus, kemudian bolus didolong ke faring dengan bantuan lidah. Faring atau esofagus
adalah saluran manjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan, di mana di situ terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Bolus melewati faring menuju esofagus. Esofagus ini berbentuk lurus, berotot lurik dan berdinding tebal, di mana di dalamnya terjadi gerakan peristaltik yang berfungsi mendorong bolus ke dalam lambung. Sampai di lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi oleh otot lambung dan enzim pencernaan yang ada di dalam lambung. Otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus, memecahnya secara mekanis dan mencampurnya dengan getah lambung. Nah, getah lambung itu mengandung yang pertama adalah asam klorida atau HCl yang berfungsi membunuh kuman dan mengaktifkan pepsin. Yang kedua adalah pepsin mengubah protein menjadi pepton, dan renin yang fungsinya mengendapkan protein dari susu. Setelah melalui pencernaan kimiawi di lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus. Kimus akan masuk sedikit-sedikit ke dalam usus halus. Dari lambung kita menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini memiliki 3 bagian utama, yaitu usus 12 jari, usus tengah, dan usus penyerapan. Usus 12 jari dikenal dengan nama duodenum. Terdapat lubang yang menghubungkan duodenum dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Ini adalah gambarnya. Pada usus halus terdapat pankreas, di mana organ pankreas ini menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim amilase berfungsi memecah amilo menjadi maltosa, sedangkan enzim tripsin memecah protein menjadi asam amino, dan lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu berfungsi mengemulsikan lemak sehingga mudah dicerna oleh enzim. Enzim dan cairan dari pankreas dan empedu disalurkan menuju ke duodenum. Di jejunum terjadi pencernaan makanan terakhir sebelum sari-sari makanan diserap oleh tubuh kita, yaitu berupa penyerapan karbohidrat menjadi glukosa, kemudian protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Zat makanan sudah dapat diserap pada kondisi ini. Penyerapan terjadi di dalam usus penyerapan atau ileum. Pada dinding usus halus terdapat villi atau jonjot agar penyerapan makanan terjadi dengan cepat. Tujuannya seperti itu. Zat larut air diserap masuk ke dalam pembuluh darah kapiler, sedangkan zat larut lemak diserap dibawa ke pembuluh getah bening atau pembuluh kil, dan baru kemudian ke pembuluh kapiler. Zat-zat makanan akan masuk ke sistem transportasi untuk diedarkan ke seluruh sel tubuh oleh plasma darah. Dan di dalam sel-sel tubuh, zat makanan akan dioksidasi oleh oksigen yang dilepaskan oleh hemoglobin pada eritrosit sehingga menghasilkan energi karbon dioksida dan zat sisa berupa uap air. Dan yang terakhir adalah usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk mengabsorpsi air, membentuk massa feses. Nah, di dalam usus besar terdapat bakteri E. coli yang berfungsi menghasilkan vitamin K. Feses yang terbentuk akan terdorong ke rektum secara peristaltik dan dikeluarkan lewat anus. Proses pengeluaran feses lewat anus disebut dengan defekasi. Usus besar terdiri atas beberapa bagian, yaitu kolon ascendens, transversum, dan descendens, serta yang terakhir adalah sigmoid. Sigmoid ini yang dekat dengan rektum. Selain saluran pencernaan, pada sistem pencernaan di dalam tubuh kita juga ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas hati, empedu, dan pankreas. Nah, hati ini berfungsi untuk pembentukan empedu, penimbunan zat-zat makanan dari darah, penyerapan unsur besi dari darah yang telah rusak, kemudian pembentukan fibrinogen dan heparin untuk diberikan ke peredaran darah, dan mengatur suhu tubuh.
Empedu berfungsi untuk membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati dalam sistem ekskresi atau pengeluaran zat sisa metabolisme baik cair dan gas dari dalam tubuh. Sedangkan pankreas itu menghasilkan enzim yang membantu proses pencernaan. Di antaranya adalah lipase yang berfungsi memecah lemak, amilase yang berfungsi mencerna amilum menjadi maltosa, enterokinase mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin, dan tripsin mengubah protein dan pepton menjadi dipeptida. Baik, terima kasih. Kita berjumpa lagi di kesempatan mendatang.